Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa disehatkan, dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan kita semua. Masya Allah, setiap kita tentunya akan merasa bahagia, bangga, dan senang luar biasa tatkala kita bisa mendapati berbagai macam fasilitas dunia yang memberikan kemudahan untuk menjalani seluruh aktivitas yang mungkin dilakukan. Dan memang fitrahnya manusia cenderung untuk bisa mendapatkan segala kebahagiaan, bahkan boleh jadi kemewahan yang mungkin bisa diraih. Demikian Allah sampaikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sungguh dihiasi kehidupan manusia itu untuk mendapatkan berbagai macam keindahan, kenyamanan berkehidupan, bahkan kemewahan-kemewahan. Di antaranya mereka mencari kenyamanan dalam berkeluarga, mendapatkan pasangan yang terbaik, punya keturunan-keturunan yang sehat, yang cerdas. Keluarga pun demikian, harta benda yang melimpah, baik dari emas, perak, ini gambaran dari mungkin uang yang cukup melimpah kalau dalam konteks sekarang. Kemudian punya kendaraan-kendaraan juga yang mewah, yang bisa digunakan, memberikan kenyamanan, punya perkebunan, punya peternakan. Kata Allah, semua itu adalah kenikmatan, kesenangan dunia. Namun jangan salah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu arahan, satu petunjuk yang sekiranya bisa mempermudah kita untuk kembali kepada Allah dengan kemewahan yang lebih baik lagi, kemuliaan, kebahagiaan yang lebih membahagiakan lagi, dan segala capaian-capaian yang lebih unggul dibandingkan dengan apa yang pernah diraih dalam kehidupan dunia itu. Alhamdulillah, kalau ada orang yang mendapatkan harta yang cukup banyak sehingga mendapatkan peluang-peluang untuk beramal soleh lewat harta itu yang terbaik. Zaman Nabi itu banyak yang kaya-kaya, banyak yang crazy rich-nya gitu kan, Masya Allah, yang kebangetan kayanya. Tapi mereka jadikan kekayaan itu untuk mencari kemuliaan akhirat. Tidak meninggalkan dunia. Dunianya mereka dapat fasilitas, mereka dapat kebaikan, mereka dapat apa yang orang katakan kemewahan, tapi kemewahannya punya nilai. Kemewahannya punya arah. Kemewahannya punya esensi untuk meraih kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi lain juga ada yang punya kedudukan tinggi, luar biasa, bahkan kekuasaannya juga bisa membentang di luar batas wilayah negara yang dia pimpin. Dan Masya Allah, itu pun dia jadikan sebagai fasilitas untuk menghasilkan berbagai macam kebaikan, mengkreasikan berbagai macam kemakmuran yang ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunianya dia dapat, akhiratnya pun melimpah untuknya. Dan ini yang ideal. Karena itu kita seringkali berdoa di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201 itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka manusia itu ada yang selalu bermohon kepada Allah. Untuk apa? Mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dunia, kebaikan-kebaikan dunia untuk yang baik, mensejahterakan, memakmurkan, menghadirkan maslahat, meningkatkan ibadah. Wa fil akhirati hasanah, dan itu semua melahirkan bekal-bekal terbaik untuk pulang. Akhiratnya melimpah juga, surganya indah dan terhindar dari ancaman neraka. Itu yang ideal. Bila Anda kaya, kekayaan itu bermanfaat, melahirkan maslahat dan menjadikan Anda terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila Anda punya kedudukan, kedudukan itu melahirkan berbagai polisi yang baik, kebijakan-kebijakan yang memakmurkan, kebijakan-kebijakan yang menaikkan martabat dan juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda punya ilmu, ilmu itu dihadirkan untuk melahirkan berbagai hal yang bermanfaat, mencerahkan kehidupan manusia, melahirkan segala hal yang berkemajuan, dan juga diniatkan ibadah kepada Allah. Dunia dapat, akhirat pun juga bisa diraih. Yang berbahaya, jika semua capaian dunia yang didapati itu ternyata tidak sebangun dengan dasar-dasar amalan akhirat. Ternyata bahkan menjauhkan Anda dari bekal-bekal terbaik untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dikejar, hartanya bertambah, tapi saat yang bersamaan tidak membangun ketaatan kepada Allah. Jauh dari iman, jauh dari ibadah, jauh dari nilai-nilai ketaatan, itu mesti waspada.
Karena Allah memberikan gambaran dalam Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 182. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang ingkar, menjauh dari ayat-ayat Allah, bahkan ada di antara mereka yang anti dengan ayat-ayat Allah. Dulu saat berusaha rajin berdoa, rajin meminta, rajin sholat. Sekarang sudah dapat. Yang dirajinkan apa? Yang dirajinkan adalah menampilkan koleksi-koleksi kemewahannya, rumah-rumah mewahnya, kendaraan-kendaraannya. Tapi saat yang bersamaan, sekarang jauh dari sholat, jauh dari mengaji. Bahkan yang berbahaya kalau anti dengan semua itu. Sementara dunia sudah dapat, anti dengan akhirat. Hati-hati teman-teman sekalian. Karena dulu ada yang pernah begitu dan diberikan ancaman oleh Allah, tetap saja bertahan dengan sikapnya itu. Akhirnya murka Allah pun tiba, dunianya dia sengsara dan akhiratnya dia merana. Maka turunlah Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 43 sampai 44 itu. Ada yang menarik teman-teman. Di tangan saya ada kitab tafsir karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau menyampaikan tafsir yang indah terkait dengan ayat ini ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Falamma nasu ma dzukkiru bihi a'radu anhu wa tanasawhu wa ja'aluhu wara'a dhuhurihim fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' fatahna 'alaihim abwaba rizqi min kulli ma yakhtarun wa hadha istidrajun minhu ta'ala wa imla'un lahum iyadan billahi min makrah. Allahu akbar. Tatkala ada orang-orang yang sudah merasakan punya banyak kekayaan, harta benda, kemewahan dan sebagainya, namun saat yang sama dia berpaling dari Allah. Dia mulai meninggalkan sholat. Dia sudah nggak mau ngaji lagi. Kalau insan beriman. Atau bahkan bukan hanya berpaling. Dia sudah mulai anti. Nggak senang dengar azan. Nggak senang misalnya dengar ayat-ayat Quran dan sebagainya. Maka Allah ingatkan kepada mereka. Hati-hati. Fatahna abwaba kulli syai'. Akan dibukakan pintu-pintu kemewahan dunia. Mudah. Dapat proyek ini mudah. Dapat harta ini mudah. Yang paling bahaya itu dilakukan dengan cara yang salah. Dan seakan mudah. Dapat lagi. Wah, itu mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Ayatnya tegas mengatakan dibukakan segala pintu kemewahan dunia. Dari rizkinya, keturunannya seakan jadi kayak bagus, kayak tampilannya mewah dan sebagainya. Atau bahkan ditampilkan ke orang lain. Ini loh mewah, mobil-mobil, rumah, kendaraan dan sebagainya. Saat yang bersamaan menjauh dari syariat. Maka apa yang terjadi? Nah, ini minal amwal wal aulad wal azraq. Hatta idza farihu bima utu. Sampai ketika mereka merasakan gembira, enak, nyaman dengan kemewahan itu. Amwal, harta benda, wal aulad, keturunan anak, wal arzak, rizki. Jadi mulai ditampilkan, disampaikan, mungkin ada hal-hal tertentu yang ditampakkan kepada masyarakat dan sebagainya. Dalam saat yang bersamaan dia lupa dengan Allah. Mesti hati-hati. Akhadnahum baghtatan ay ala ghaflatin fa idahum mublis ayisun min kulli khair. Hati-hati. Bisa jadi nanti terjadi di dunianya itu bisa hilang seketika. Akhadnahum baghtatan, kami akan hancurkan itu, kami akan hilangkan itu. Dibuat sadar dulu, sadar nggak bahwa itu dari Allah? Ingat nggak dulu cara memperolehnya? Ingat nggak saat kamu bekerja keras? Ingat nggak saat kamu berdoa? Ketika diberikan, kok doa yang pernah dilakukan dulu tidak mampu mendekatkan dirimu kepada sang pemberi itu. Demikian kalau kita belajar dari tafsir Qur'annya. Kalau nggak ingat, diingatkan lagi sampai puncak terakhir untuk mengingatkan itu diambil tuh secara langsung. Mungkin nanti ada bertahap, tiba-tiba perusahaan yang ini misalnya mengalami kegagalan, tiba-tiba yang ini chaos, yang ini hilang, sampai hilang semuanya untuk membangun kesadaran. Mau kembali nggak? Kalau nggak sadar juga, maka harta itu akan dijadikan memperberat hisab dia di akhirat nanti saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kemudian dia mulai putus asa. Dia mulai putus asa dengan keadaan, tertunduk, malu, lesu, dan pada saat itu tidak ada lagi cara untuk mempercepat dia demi memperbaiki apa yang telah dilakukan. Hanya harapan yang dia munculkan dengan mengatakan, ya Allah, berikan aku kesempatan waktu untuk balik ke dunia, fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Maka aku akan berjanji menggunakan semua fasilitas kebaikan itu dan kemampuanku untuk berlaku
saleh, baik, patuh, taat kepadamu, dan mengkreasikan berbagai hal yang dicapai itu untuk beribadah kepadamu. Teman-teman, tidak dilarang untuk kaya. Bahkan disupport kaya sekaya-kayanya. Tidak dilarang untuk punya kedudukan, bahkan disupport setinggi-tingginya. Tidak dilarang untuk punya keilmuan, bahkan disupport sepintar-pintarnya, sejenius-jeniusnya. Tapi jadikan semua itu sebagai bekal yang mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan kemuliaan akhirat. Sudah banyak orang pintar di masa lalu, orang kaya dan orang kuat. Tapi ketika tak mampu mengkreasikan itu menjadi kesejahteraan, kemakmuran dunia, dan kemuliaan akhirat, sia-sia. Semuanya hanya menjadi kisah yang diviralkan untuk diantisipasi agar tidak terjadi lagi seperti yang demikian. Itulah Firaun, itulah Qarun yang sampai sekarang kita kenal bahwa orang-orang ini bermasalah. Firaun, Qarun, Haman, dan turunan yang lainnya. Bahkan sampai sekarang tidak ada orang yang mau disebut dengan Firaun. Tidak ada orang yang mau disebut dengan Qarun, Haman, dan turunan-turunan yang lainnya. Karena itu dengan kesadaran dimaksud, mari jadikan segala kemewahan dunia yang telah Allah titipkan untuk membangun kebahagiaan, kemakmuran, keberkemajuan yang mengantarkan kita pada kemuliaan akhirat dan ridha Allah Subhanahu. Viral di dunia itu bagus, tapi viral di akhirat itu lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.